Halo kultivator junior, selamat datang di dunia novel. Mari kita lanjutkan kultivasi berikutnya di Martial God Asura. Bab 6605. Kesempatan itu telah diberikan sejak lama. Aksi pembunuhan Chu Feng tidak berhenti sampai di situ. Dia menginginkan membunuh semua orang di wilayah ini yang mengenakan jubah istana suci tujuh alam. Mereka semua menjadi korban demi kestabilan keadaan Jie Bao Bao. Ketika Ling Xiao dan yang lainnya turun dari kapal perang, wilayah ini, yang seharusnya penuh dengan kehidupan, kini seperti neraka yang hidup. Semua bangunan kuno runtuh, dan darah bertebaran di mana-mana, namun jasad orang-orang itu tidak dapat dilihat, karena semua orang itu telah dimurnikan di tempat oleh Chu Feng. Kekuatan mereka sedang diintegrasikan ke dalam rangkaian penyembuhan, sementara itu, Jie Bao Bao berbaring di tengah barisan. Egi, berhasil, kondisi Jie Bao Bao sudah agak stabil, Chu Feng berkata kepada Egi. Itu hal yang baik, makhluk-makhluk kotor dari istana suci tujuh alam ini seharusnya sudah mati sejak lama. Jika mereka bisa membantu Jie Bao Bao, maka kematian mereka akan memiliki nilai tersendiri, kata Egi. Itu benar-benar terkutuk. Saat Chu Feng berbicara, kilatan dingin muncul di matanya, meskipun Jie Tianran sudah berkali-kali berurusan dengannya sebelumnya. Chu Feng hanya menargetkan Jie Tianran dan tidak membalas dendam terhadap orang-orang di istana suci tujuh alam. Itu karena Chu Feng selalu mengingat ibu dan neneknya. Lagi pula, istana suci tujuh alam adalah tempat mereka dilahirkan dan dibesarkan. Terungkap bahwa neneknya telah dibunuh, dia tetap diserang dan dimangsa hingga mati oleh orang-orang dari istana suci tujuh alam. Chu Feng sudah tidak peduli lagi dengan hal-hal itu, dan dia juga tidak bisa lagi peduli dengan hal-hal itu. Sekarang, dia hanya ingin istana suci tujuh alam membayar hutang darahnya. Setelah kondisi Jie Bao Bao agak stabil, Chu Feng kemudian mulai menyerap kekuatan dari tempat ini. Setelah melakukan semua itu, Chu Feng bersiap untuk menuju ke tujuan berikutnya. Namun, sebelum mereka sempat berangkat, mereka mendapati bahwa beberapa orang dari istana suci tujuh alam sedang berdiri tidak jauh dari sana. Meskipun orang-orang ini hanyalah sebagian kecil dari istana suci tujuh alam yang mengikuti Chu Feng. Namun, jelas sekali mereka telah menunggu dalam waktu yang lama. Ada apa? Tanya Chu Feng. Tuan muda Chu Feng, apakah Anda benar-benar berniat membunuh semua orang dari istana suci tujuh alam yang Anda temui selanjutnya? Seorang wanita tua melangkah maju dan bertanya. Kau akan menghentikanku? Chu Feng bertanya. Aku tidak akan berani, Tuan muda Chu Feng. Meskipun istana suci tujuh alam telah sangat mengecewakan kita, tidak semua orang di istana suci tujuh alam adalah orang jahat. Saya rasa Tuan muda Chu Feng harus memberi mereka kesempatan, setidaknya tanyakan kepada mereka apakah mereka ingin meninggalkan istana suci tujuh alam. Jika mereka bersedia melakukan apa yang telah kita lakukan, yaitu melepaskan jubah istana suci tujuh alam dan melepaskan identitas mereka sebagai anggota istana suci tujuh alam. Sebenarnya, kita bisa memberi mereka kesempatan, kata wanita tua itu. Aku sudah memberi mereka kesempatan sejak lama, kata Chu Feng. Ah! Setelah mendengar hal ini, semua orang awalnya terkejut, dan kemudian agak bingung. Meskipun Chu Feng telah beberapa kali berkonflik dengan istana suci tujuh alam sebelumnya, namun dalam ingatan mereka, ini adalah pertama kalinya Chu Feng secara resmi menyatakan perang terhadap istana suci tujuh alam. Chu Feng memperhatikan kebingungan mereka dan melanjutkan, ketika Jie Tianran, dengan menggunakan alasan yang tidak masuk akal itu, menargetkan ibu saya, ayah saya, dan saya.
Ketika Jie Tianran berulang kali mencoba membunuhku, teman-temanku, dan keluargaku. Saya percaya bahwa siapapun yang memiliki nilai-nilai yang benar akan mempertimbangkan apakah mereka ingin tinggal di Istana Suci Tujuh Alam ini. Mereka perlu mempertimbangkan apakah akan mengikuti perintah Jie Tianran untuk berurusan denganku. Namun hingga hari ini, mereka masih mengenakan jubah Istana Suci Tujuh Alam yang merupakan pilihan mereka. Mereka tidak peduli dengan hidupku. Mengapa saya harus peduli pada mereka? Kata Chu Feng. Tetapi wanita tua itu hendak berbicara lagi. Namun kemudian terdengar suara lain dari tidak jauh. Tidak ada tapi karena kakek Ling Xiao lah yang memimpin rombongan lain dari Istana Suci Tujuh Alam ke sana. Dibandingkan dengan orang-orang seperti wanita tua itu, Ling Xiao dan kakeknya bersama yang lain, semuanya tampak malu. Namun, rasa malu itu bukan untuk mereka yang gagal melindungi Istana Suci Tujuh Alam, sebaliknya, dia merasa malu terhadap Chu Feng. Mereka merasa bahwa apa yang dikatakan Chu Feng sangat masuk akal. Sebagian besar orang di Istana Suci Tujuh Alam tidak pernah peduli apakah Chu Feng hidup atau mati. Sekarang, apakah Chu Feng benar-benar peduli dengan nyawa orang-orang itu? Tidak ada logika seperti itu di dunia ini. Mari kita kembali ke masalah pilihan. Bahkan orang-orang dari Istana Suci Tujuh Alam, demi keuntungan mereka sendiri, rela mencelakai nenek Chu Feng yang telah melakukan begitu banyak perbuatan baik. Akankah mereka rela melepaskan status bangsawan dan masa depan cerah mereka demi Chu Feng, orang asing yang sama sekali tidak mereka kenal? Tentu saja tidak. Jangan sebut-sebut orang-orang itu, bahkan mereka, para pengikut setia nenek Chu Feng ini. Barulah setelah nenek dari pihak ibu Chu Feng meninggal, dia mengambil keputusan. Sebelumnya, mereka ragu-ragu apakah akan meninggalkan Istana Suci Tujuh Alam atau tidak. Mereka tentu punya alasan sendiri. Tapi bagaimana dengan Chu Feng? Apa kesalahan yang dilakukan Chu Feng? Mereka tidak memiliki hak maupun kualifikasi untuk menggunakan keluhan mereka sebagai alat pemerasan moral terhadap Chu Feng. Tuan Muda Chu Feng, kami menyadari kesalahan kami terlalu terlambat dan Anda telah menderita ketidakadilan. Adapun orang-orang di Istana Suci Tujuh Alam, mereka memang tidak layak untuk kau perlakukan dengan belas kasihan. Apapun yang kamu lakukan, kami akan mendukungmu. Kakek Ling Xiao memimpin semua orang untuk memberi hormat dalam-dalam kepada Chu Feng. Pada saat yang sama, mereka juga menyatakan dukungan mereka untuk Chu Feng. Pemandangan ini membuat wanita tua itu dan kelompoknya merasa malu pada diri mereka sendiri. Mereka semua ada di sini untuk membantu Chu Feng. Namun, jika dibandingkan dengan Ling Xiao dan yang lainnya, kesadaran mereka jelas masih kurang. Namun mereka tetap tidak sanggup melakukannya. Aku tahu apa yang kau pikirkan. Mereka mungkin percaya bahwa setiap kesalahan memiliki pelakunya dan setiap hutang memiliki debiturnya. Namun, dosa-dosa yang dilakukan oleh Istana Suci Tujuh Alam harus ditanggung oleh orang-orang dari Istana Suci Tujuh Alam. Ini adalah pilihan mereka. Apa yang saya katakan sebelumnya mungkin kurang jelas. Sekarang, izinkan saya menjelaskan semuanya kepada Anda. Jika kau benar-benar mengikutiku dan sungguh-sungguh ingin membalaskan dendam nenekku, aku, Chu Feng, tidak akan memperlakukanmu dengan tidak adil. Tapi jika kau masih belum mengambil keputusan, kau bisa pergi sekarang, dan aku, Chu Feng, tidak akan mempersulitmu. Namun jika kau memilih untuk berjalan bersamaku tetapi kemudian mengkhianatiku, maka aku, Chu Feng, tidak akan bersikap lunak, termasuk mereka yang mencoba menghentikan saya membunuh orang-orang di Istana Suci Tujuh Alam.
Begitu Chu Feng selesai berbicara, pandangannya menyapu mereka. Dalam sekejap, angin kencang bertiup dan hawa dingin menyelimuti dunia. Saat ini, tidak ada seorang pun yang meragukan apa yang dikatakan Chu Feng. Dia benar-benar bersungguh-sungguh dengan apa yang dia katakan. Tuan muda Chu Feng, Jie Tianran dan mereka yang menyerang Tuan Yanqing pantas mati. Adapun yang lainnya dari Istana Suci Tujuh Alam, aku tahu aku salah, seharusnya aku tidak melakukannya. Tapi aku sudah menghabiskan bertahun-tahun di Istana Suci Tujuh Alam, dan meskipun aku tahu mereka salah, aku tetap tidak sanggup melakukannya, wanita tua itu berlutut. Melihat hal itu, sebagian besar orang di belakangnya juga berlutut, inilah sikap mereka. Maknanya jelas, mereka masih tidak bisa menerima perilaku Chu Feng. Kamu tidak bersalah, tapi jangan sampai aku melihatmu mengenakan pakaian Istana Suci Tujuh Alam lagi. Chu Feng tidak banyak bicara, karena dia tidak peduli jika orang-orang dari Istana Suci Tujuh Alam bergabung dengannya. Namun implikasinya juga jelas. Jika mereka kembali ke Istana Suci Tujuh Alam, Chu Feng tidak akan bersikap lunak kepada mereka. Namun, ketika Chu Feng dan yang lainnya pergi, mereka yang berada dalam kelompok wanita tua itu yang belum berlutut bergabung kembali dengan kelompok Chu Feng. Kali ini, mereka sudah siap. Kultivasi kita berakhir saat ini, sampai jumpa kultivasi berikutnya di dunia novel.